Yos, lu lagi ngapain sih, Yos? Biasa nih Step lagi bikin konten nih di TikTok. Bikin konten mulu lu dari kemarin, ngapain sih bikin konten? Emang penting? Nah, kebetulan banget nih Sobat MD, hari ini saya Sani Fitrios bersama rekan saya Stephanie. akan berbincang tentang seberapa pentingnya sih konten marketing dalam berwirausaha. Halo, halo, halo. Wow, menarik banget sih ini. Apalagi buat mahasiswa yang pastinya nih nggak asing kan sama konten, bisnis, dan ngomong-ngomong masalah konten dan wirausaha nih, Yos. Kayaknya zaman sekarang siapa sih yang nggak main sosial media? Kayak bapak, ibu, kakek, nenek, cicit, buyut, anak-anak kecil pun sekarang udah menggunakan sosial media nggak sih? Nah, ya bener banget Steph. Mungkin setiap hari itu orang-orang cenderung menggunakan sosial media untuk melihat beberapa konten, mulai dari konten hiburan, konten edukatif, bahkan sampai konten marketing. Ngomong-ngomong tentang konten marketing nih Steph, apa sih sebenarnya konten marketing? Jadi, konten marketing merupakan sebuah proses pemasaran dari kegiatan bisnis dalam membuat dan memasarkan sebuah produk untuk menyampaikan informasi mengenai produk dalam bisnis kita yang bertujuan untuk menarik dan memperluas pangsa pasar dari suatu bisnis kita ini, Step. Wow, besar ya dampak konten marketing. Tapi lo tahu nggak, Yos? Kalau konten marketing tuh ternyata seberpengaruh itu buat bisnis. Nih ya, kalau konten marketing kita menarik, maka bisnis yang kita miliki tuh bisa lebih menonjol dari kompetitor lain. Misalnya nih sekarang kan banyak ya video-video marketing yang lagi viral nih. Nah, sekarang tuh marketer lagi berlomba-lomba nih untuk mendapatkan konten yang menarik supaya tuh viewersnya tuh bisa mencapai ribuan dan sampai jutaan nih, Yos. Wow, benar banget, Steph. Selain itu juga manfaat dari konten marketing ini juga untuk membangun dan mempertahankan identitas merek terhadap konsumen, sehingga terciptanya brand image yang baik bagi sebuah bisnis yang kita jalankan nih, Steffi. Emang sih brand image itu tuh penting banget karena nanti tuh bisa membentuk hubungan jangka panjang dan terpercaya dengan pelanggan dan juga mitra-mitra bisnis, sobat-sobat MD dan kita juga kan. Nah, semakin tepat jenis konten yang kita buat nanti akan semakin menambah kepercayaan konsumen maupun mitra bisnis kita, Yos. Tapi menurut lo sendiri nih sebagai orang yang cukup ahli lah dalam membuat konten, gimana sih caranya bikin konten yang menarik dan yang baik? Nah, dalam bikin konten itu nggak boleh ngasal aja, Step. Ya Ada sih, betul. beberapa yang harus diperhatikan agar bisa menarik konsumen atau viewers kita nih. Ya, jujur sih, gue sendiri kan juga udah pernah nih nyoba nih buat bikin bisnis kecil-kecilan gitu ya. Nah, gue pernah nyoba bikin konten, terus gue upload nih di sosmed. Tapi feedbacknya tuh ternyata dikit dan gak sesuai ekspektasi gue. Makanya gue tuh down, terus gue nyerah. Nah, supaya konten marketing lu itu tembus atau sampai ke beberapa orang, lu harus melakukan terlebih dahulu yaitu riset pasar. Riset pasar tuh yang kayak kita ngeanalisis konsumen yang mau jadi target gitu ya. Terus kayak tren-tren apa yang lagi rame, kompetitornya, dan media yang kita gunakan gitu, Yos. Nah, iya bener, Step. Dengan lu melakukan riset, nanti bisa bikin pemetaan terhadap audiens lu yang mau lu tuju. Ngomong-ngomong soal konten tadi, target audiens dari bisnis konten lu yang lu jalankan itu siapa? Kemarin gue sih mahasiswa. Kayak Hmm. kita gini lah. Setelah lu menentukan target audiensnya, kita bisa menentukan dan memahami apa yang sesuai dengan selera mereka agar kita membuat konten yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Padahal kemarin kayaknya gue udah sesuai loh. Apa enggak ya? Enggak tahu deh gue keburu sedih duluan karena konten gue nggak rame. Apa karena emang nggak cocok sama target audiens gue ya? Enggak gitu, Step. Ya, hal yang harus lu perhatikan setelah lu mengupload konten atau membuat konten itu adalah evaluasi. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui apa yang salah dan apa yang kurang. Bisa dilihat dari seberapa jauh engagement dari konten lu tersebut. Betul sih, gue tuh jujur ya malu sih nih gue. Tapi kemarin tuh karena videonya tuh dikit yang nge-react itu gue langsung gue delete gitu dari sosmed. Makanya gue udah keburu malu tahu. Nah, nanti tapi gue mau nyoba sih bikin konten video gitu lagi buat bisnis kecil-kecilan gue gitu bareng teman. Ya, Step, menurut gua sih semuanya itu butuh proses. Jadi kita bisa bikin konten-konten yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen kita. Selain itu, hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengikuti perkembangan tren atau hal-hal yang lagi viral saat ini. Ngomong-ngomong soal bisnis, Feb, Kenapa tuh? kan katanya lu udah punya bisnis ya? Ya, iya. Itu sudah berjalan lama atau baru lu rintis? Aduh, gue mah masih anak bawang. Gue masih newbie. Lagi nyoba-nyoba aja sih. Tapi keren banget sih lu udah berani mencoba untuk Masa masuk ke sih? dunia bisnis ini. Mungkin dari Steffi ada tips gak buat masuk ke dunia Aduh, bisnis? tips apaan?
Gue bisnisnya masih kecil-kecilan, lu harus tahu. Bahkan kemarin gue tuh bisnis gue malah rugi tahu. Oh iya, kok bisa? Ya biasalah, gue emang kurang bener gitu pas perencanaan stoknya. Jadi tuh malah kelebihan stok, tapi ternyata demandnya kurang, makanya tuh rugi. Tapi karena lu minta tips nih, Sobat MD juga bisa nih dengerin kalau tips dari gue nih ya. Yang penting tuh jangan takut nyoba. Basic sih ya. Tapi emang jangan takut nyoba, Yos. Tapi walaupun lu ngomong kayak gitu, gue tetap takut untuk mencoba karena gue takut kayak rugi atau nggak balik modal gitu. Iya, gue juga takut sih, Yos. Tapi ya itu yang jadi masalah. Tapi kita harus coba nih dari hal kecil dulu. Kayak kita lihat sekitar kita nih, apa yang jadi masalah. Dan kita lihat apa kira-kira yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari yang ada di sekitar kita. Emang awalnya tuh kan nggak selalu manis ya. Tapi menurut gue worth to try sih. Apalagi buat mahasiswa kayak kita gini, bokeh kan? Butuh kan pemasukan tambahan. Butuh banget dong Nah tentunya. itu makanya cobalah berwirausaha. Tapi ngomong-ngomong soal modal nih, Step. Lu Mm-mm. dapetin modal itu gimana? Soalnya gue masih bingung nih, dapetin modal itu dari mananya. Ya elah Yos, lu pikir gue emang dapat modal juga dari mana? Gue cuma nyisain aja uang saku, terus gue PT-PT gitu barang teman. Baru habis itu kita coba puterin dengan berbisnis gitu. Gue juga pengen deh punya temen yang buat bisa bisnis barang ini. Pengen. Ya, iya. Salah satu caranya sih ya menurut gua kita harus rajin-rajin nih Sobat MD juga nih. Jangan lupa tuh ikut-ikut komunitas bisnis karena itu akan berdampak besar nih. Nanti kita dapat networking-networking yang baru dan kita bisa menjalan hubungan yang baru gitu supaya mereka bisnis bareng gitu, Yos. Oke deh, nanti gue cari-cari. Ntar ngomong-ngomong soal konten tadi, Aduh, kenapa tuh? gue mau lihat dong konten yang pernah lu bikin itu. Gak mau ah, malu ah. Ayo Kak, please. Ah, malu gua Penasaran Yos. banget. Bentar ya, Mungkin gua lihat dulu. sobat-sobat MD juga penasaran gak sih? Ih, janganlah. Sebenarnya konten biasa gitu sih. Nih, itu doang, Yos. Malu sih gue udah ya. Tapi bagus sih, Step. Masa sih? Dari lu nih sebagai pakar konten marketing yang dari tadi tuh bikinnya konten-konten. Ada nggak masukan? Di nggak pakar juga kali gua. Tapi menurut gua sih, kayak kualitas sound dari konten lu tadi itu kayak kurang jernih, kayak kurang jelas gitu suaranya. Iya sih, maklum ya Yos. Karena ya gue kan pakainya seadanya aja yang dari HP gitu. Langsung gue upload. Jadi mungkin resolusinya juga nurun kan. Maklum ya. Nah, mungkin buat teman-teman di rumah nih, kalau mau konten itu lebih baik menggunakan yang lebih prepare, seperti menggunakan mic dari Shure atau audio dari Shure. Kualitasnya sangat bagus dan jernih banget nih teman-teman. Serius. Iya, serius. Kalau misalnya gue mau bikin konten ASMR gitu, kira-kira suaranya tetap kedengeran masuk gitu nggak? Kedengeran, kedengeran dong Eh kayak cringe-cringe-nya gitu. Sejernih kristal gitu. Iya, bener banget, Steph. Ih, menarik banget sih. Nanti gue coba CO kali ya pas tanggal kembar. Kan kebetulan sekarang mau deket tanggal kembar gak sih? Iya, bener banget. eh Coba nanti gue kasih tahu kali ya. Nanti gue lihat-lihat lagi gitu kan. Mungkin nanti gue coba lagi nanti beli mic dari Shure gitu kan Yos buat konten gue. Semoga aja nanti konten gue makin viral dan bisnis gue bisa berkembang gitu Yos. Amin. Mungkin Sobat MD juga nih. Jangan lupa nih, siapa tahu kan lupa ya supaya lebih prepare nih untuk bikin kontennya. Bisa nih di CO nggak sih mic dari Shure supaya kita kontennya lebih bagus gitu. Ya nggak sih Yos? Iya, bener banget, Steph. Nah nggak terasa nih Yos, kita udah berbincang-bincang banyak mengenai konten marketing. Kita juga udah ngobrol masalah manfaat dari konten marketing. Dan apalagi tadi yang kita, Tips dalam memulai sebuah oh usaha. ya tips juga. Kita udah berada di penghujung acara nih Yos. Ya, Sedih ya, tapi mungkin kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya mengenai hal-hal yang lebih menarik lagi. Mungkin sekian dari saya, Stefani Monika Napitupulu. dan saya Asani Fitrios. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. See you guys. Thank you. Dadah.